Renungan Syabat tanggal 10 Mei tahun 2025. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus Adonis Masia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonis Masia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia. Syabat Salam, Syabat Salam buat kita semua. Puji Bapak Yahweh, kita dapat beribadah senantiasa di setiap Sabat. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, tapi kita akan mendengar dulu ya visi misi Hirafi Samaim, latar belakang atau historical dari pelayanan YYRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi adalah diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim, ya, diangkat hidup-hidup masuk ke surga. Jadi tidak mengalami kematian. Ini yang disebut dengan rapture, ya. Itulah visi kita. Artinya yang namanya tidak mengalami kematian itu artinya mengalahkan kematian, ya. Tidak ada pengajaran di muka bumi ini yang bisa mengalahkan kematian, ya. Hanya satu-satunya melalui Adonai Yeshua HaMashiach, ya, melalui tubuh dan darahnya, hanya itu yang bisa mengalahkan kematian. Itulah visi kita. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, di surga, yaitu di Yerusalem Baru. Apa artinya Yerusalem Baru? Yerusalem Baru adalah tempat kita nanti selama-lamanya, ya. Jadi itulah tempat yang kekal nanti untuk kita yang di rapture, yang diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat YYRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad, satu adanya, ya. Jadi artinya Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes inilah yang menjadi pimpinan kita, ya, pusat kita, karena di surga, di Samaim, Yerusalem Baru, berarti kita punya Gembala Agung adalah Gembala Agung yang mulia, ya, yang kekal. Jadi bukan manusia, ya, Gembala Agung Sinode Pusat kita. Saya hanya gembala biasa, ya, gembala cabang, ya. Jadi jangan ada yang mengatakan saya gembala palsu, apalagi mengatakan Mesias palsu, ya. Saat ini, ya, baru-baru ini saya mendengar di media online, ya, ada yang mengklaim dirinya Mesias, ya. Mungkin
Bapak Ibu mempelai Adonisomasiya maupun yang mendengarkannya mungkin sudah mendengar ya. Ada yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, yaitu namanya kalau tidak salah saya Abdullah Hasem ya. Dia berasal dari Amerika ya. Dan dia mengatakan dia adalah titisan dari Yesua ya, dan juga dari yang lain ya. Dia sebut nama salah satu nabi, tapi saya tidak sebut di sini ya. Dia sudah mengklaim ya, dia adalah Mesias yang akan datang ya. Ini yang disebut dengan Mesias palsu ya, Bapak Ibu mempelai Adonisomasiya maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena apa yang diucapkannya semuanya itu dapat diuji ya. Saya begitu mendengarnya saja, begitu mendengar sejarahnya orang ini ya, saya langsung tahu dia ini adalah Mesias palsu ya. Karena apa? Karena dapat kita uji ya, setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dilakukannya ya. Karena katanya ini orang sudah bertahun-tahun ini katanya setiap ibadahnya gitu ya, dia selalu mengatakan dia adalah Mesias ya. Jadi inilah sebenarnya yang disebut dengan Mesias palsu ya. Karena apa? Karena dia langsung mengklaim dia Mesias dari Samaim ya. Kalau saya tidak pernah mengklaim saya Mesias, tidak pernah ya. Saya hanya disuruh oleh Adonisua untuk mempersiapkan mempelai kudusnya ya. Saya disuruh berteriak untuk membangunkan mempelai kudusnya untuk menyambut kedatangannya ya. Dan ini yang harus kita ketahui ya. Sebenarnya tanggal 7 Mei kemarin ya, ada 3 hal ya yang dikonfirmasi kepada saya ya melalui beberapa penglihatan ya dari seluruh dunia ya. Jadi ada 3 yang saya rangkum ya, cuma saya tidak menyebutkannya secara spesifik ya. Yang pertama adalah kesaksian dari seorang anak yang dia mengalami kematian secara medis ya. Dia itu bertemu dengan Adonisua, dan Adonisua katanya berbicara lembut tetapi tegas ya. Dan itu didengar oleh orang-orang di sekitarnya ketika dia sudah dibangkitkan kembali dari kematian. Artinya Adonisua mengatakan begini, aku akan datang ya lebih cepat dari yang seharusnya. Ya, itu dikatakan Adonisua. Lalu Adonisua bilang begini lagi, nanti yang menyambut aku itu sangat sedikit. Ya, jadi bersiap-siaplah. Ya, ini adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh Adonisua kepada anak kecil ini ketika dia mengalami kematian medis. Bahkan orang-orang di sekitarnya mengatakan ketika mendengar kesaksian ini, ya, mereka bilang ini adalah peringatan ya buat kita manusia, karena dikatakan yang menyambut dia sangat sedikit ya. Artinya apa? Yang diselamatkan, yang di rapture betul sangat sedikit. Jadi ini dikonfirmasi ya, sebagaimana yang saya sampaikan, yang di rapture itu bukan sekedar bicara masuk ke Firdaus, tidak ya, tetapi yang duduk di tahta. Ya, ini tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adonisomasiya. Jadi yang disebut dengan orang pilihan itu adalah orang-orang yang diangkat hidup-hidup dan yang akan duduk di tahta untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan juga menghakimi para malaikat. Ya, yang kedua adalah benar ya, sebagaimana disampaikan dalam kitab suci, kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh ya. Hanya 8 orang. Ya, saya juga baru dibukakan kemarin 7 Mei, kenapa cuma 8 orang? Ya, ini bukan bicara hanya Nuh dan anak dan menantunya saja, ya, tetapi ini bicara ada karakteristik dari manusia di zaman Nuh, dan itu sama karakteristiknya dengan manusia di zaman akhir sekarang. Ya, cuma saya tidak bisa sampaikan di sini ya, karena ini terlalu vulgar ya, artinya
ya nanti pasti orang-orang yang mendengar akan tidak setuju ya. Artinya begini, zaman Nuh itu manusia sudah ada jumlahnya 1 miliar lebih, ya 1 miliar lebih, karena Nuh itu ya sejak dari Adam itu sudah 1.600 tahun. Populasi manusia itu dalam 1.000 tahun itu 1 miliar sampai 1,5 miliar. Jadi saya ambillah simpelnya ya, zaman Nuh itu 1 miliar. Jadi kalau 8 orang diselamatkan 1 miliar, berarti zaman akhir, kalau jumlah kita sekarang manusia 8 miliar, ya tinggal 8 kali 8, berarti cuma 64 orang yang diselamatkan melalui rapture. Ya, ya ini rasio dari jumlah ya. Tetapi seperti saya bilang tadi, kalau dari karakteristik itu betul ya, dan itu sama ya. Jadi istilahnya begini. Jadi jangan heran kalau tadi anak kecil tadi ya diberitahu oleh Adonisua bahwa saya menyambut Adonisua itu sangat sedikit ya. Jadi beda, sampai orang-orang mendengar itu mengatakan wah ini beda. Biasanya kalau orang-orang yang pernah mengalami kematian ya, terus begitu bangkit lagi, mereka menceritakan hal-hal yang enak didengar telinga. Iya, saya ketemu dengan, bahkan ada itu saya dengar ada seseorang yang berasal dari Seattle ya, Seattle Amerika ya. Ketika dia mengalami kematian medis, dia mengatakan dia melihat manusia di surga itu ada miliaran. Ya, saya kaget ya waktu mendengar itu. Ya, artinya apa? Ya, menurut saya itu tidak benar ya. Tidak ada manusia di surga itu sampai miliaran, tidak ada. Ya, hanya sedikit ya. Justru yang miliaran itu ada di neraka, di alam maut ya. Makanya ketika yang mendengar kesaksian anak ini, mereka bilang ini peringatan ya, ini peringatan buat kita manusia di zaman akhir. Karena Adonisua bilang sangat sedikit yang menyambut kedatangannya. Itu yang kedua yang dikonfirmasi. Lalu yang ketiga, ada tanda-tandanya, dan ini juga tanda-tandanya dikonfirmasi dengan penemuan naskah kuno ya di bawah Bukit Sion. Ini baru 1 bulan terakhir penemuan ini ya, mengenai tanda-tanda kedatangan Adonisua Hamashiach. Artinya apa? Kalau Adonisua Hamashiach nanti datang ya, ketika tanda ini sudah terjadi ya, itu tinggal hitungan jam ya, countdown ya, istilahnya countdown. Cuma saya juga tidak sampaikan di sini ya, karena saya tidak mau orang ya bermacam-macam memberikan komentar ya. Artinya saya hanya menyampaikan melalui ibadah-ibadah kita setiap malam ya. Secara pribadi saya sampaikan kalau tanda ini sudah terjadi ya, siap-siaplah kita, karena Adonisua akan datang ya. Ini tanda ini pasti terjadi ya, karena itu sudah dikonfirmasi dengan penemuan naskah kuno yang ada di bawah Bukit Sion ya. Mungkin kalau kita semua mendengar ya, ada di media online, silahkan dengar ya. Saya tidak sampaikan secara gamblang apa itu ya, tapi artinya tanda itu bicara, kalau itu sudah terjadi itu bicara countdown. Karena bahkan dikatakan di situ kalau tanda itu sudah terjadi, kemungkinan bertobat itu sulit ya, sangat-sangat sulit ya. Ketika tanda itu terjadi, orang itu sulit bertobat dan tidak mungkin juga dimeteraikan dalam waktu yang singkat ya. Itu yang dikonfirmasi kepada saya ya. Jadi ini bukan dari saya ya, tapi karena setiap hari, setiap malam saya dan istri ya, kami selalu berdoa minta konfirmasi, baik itu melalui saya langsung maupun juga melalui media-media online. Dan memang semua mengatakan watch out ya di bulan Mei ya, bahkan dikatakan juga watch out atau hati-hati di bulan Mei dan di tahun 2025, karena akan terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat di bumi ini ya. Itulah konfirmasi yang diberikan kepada saya ya. Karena juga
waktu tanggal 1 Maret juga ya, sama 22 Maret ya. Jadi ini saya diberi konfirmasi ini ya beruntun ya, beruntun artinya mengenai kedatangan Adoniswa ya. Jadi artinya bahwasanya ketika 1 Maret itu saya dikonfirmasi Adoniswa itu datang di penggenapan dia ya sesuai dengan Torah ya, di 7 hari raya plus 1 hari raya besar ya. Jadi sebenarnya yang digenapi oleh Adoniswa itu ada 8 ya, artinya sempurna, kudus ya. Jadi 7 itu bicara minimal ya, bicara digenapi 7, tetapi Adoniswa melakukannya 8. Dan ini yang tidak pernah dilakukan oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang lain. Ya, tidak pernah dilakukan ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau setiap mengenai latar belakang nama yang kudus ya, dan juga perayaan 7 hari raya besar ya, saya selalu mengatakan ya, setiap penyembah Bapa Yahweh itu tidak pernah ya mengucapkan secara gamblang, mengakui atau bahkan mengatakan saja kayak seperti kemarin di hari raya Pesah, tidak berani mengatakan selamat kematian Adoniswa Masya di hari raya Pesah, tidak pernah ya, hanya mengatakan selamat hari raya Pesah. Kalau engkau mengatakan seperti itu, apa bedanya dengan engkau Bani Israel di zaman Torah? Berarti engkau tidak pernah mengakui Yesus itu mati di hari raya Pesah. Ya, ini yang terjadi ya. Makanya saya bilang tidak gampang ya, tidak gampang untuk percaya, itu tidak gampang. Meskipun kau mengucapkan Bapa Yahweh, Elohim, Besem atau Basem, Adoniswa Masya, Birwa Kodes, tapi engkau tidak pernah mengucapkan penggenapannya, itu omong kosong ya. Sekali lagi saya sampaikan, itu omong kosong. Karena saya diperingatkan oleh Adoniswa. Adoniswa bilang kamu harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, ini tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masya maupun yang mendengarkannya, ini tidak main-main. Ya, jadi kalau engkau tidak pernah mengucapkan penggenapannya, artinya engkau tidak mengakui Yesua itu pernah datang. Yesua itu pernah hadir di muka bumi ini. Ya, jangan bermimpi engkau di rapture ya. Sekali lagi saya katakan, jangankan di rapture, masuk ke Samaim saja engkau tidak bisa. Ya, saya bukan Tuhan ya, saya bukan Elohim, tapi saya mempelainya dan saya tahu ya orang-orang di rapture siapa, saya tahu. Ya, jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masya maupun yang mendengarkannya. Dan kalau engkau mengatakan saya gembala palsu atau Mesias palsu, silahkan. Urusannya bukan dengan saya, tapi dengan YYHEH ya. Itulah visi kita ya. Lalu misi kita adalah siap untuk rapture, siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim. Itulah visi misi kita ya. Lalu saya selalu berkata ya, di Samaim itu ada hierarki ya. Samaim itu tingkat yang paling tinggi, tertinggi itu adalah tahta ya, tahta Elohim, tahta YYHEH, dan di tahta itu ada YYHEH dan mempelai Hamasya. Mempelai Hamasya saat ini belum ada ya, nanti pada saat rapture baru mempelainya akan duduk di tahta bersama-sama dengan YYHEH. Kemarin juga saya ada mendengar ya, ada pengajaran yang mengatakan kita itu akan menggantikan fallen angel, posisi fallen angel di tahta. Ya, saya kaget mendengar ada pengajaran ya dari penyembah Bapa Yahweh yang mengatakan kita itu nanti ya, orang-orang pilihannya itu nanti akan menggantikan fallen angel. Ya, hati-hati ya. Kita itu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tertinggi sekalipun ya, artinya malaikat tahta, serafim dan kerubim, manusia itu tingkatannya lebih tinggi. Karena manusia itu diciptakan segambar, secitra, dan serupa dengan Elohim. Malaikat tidak ya. Jadi kalau kita nanti masuk ke tahta,
itu bukan menggantikan kedudukan atau posisi dari Lucifer ya atau kerubim, tidak. Ya, jangan disesatkan dengan pengajaran yang tidak jelas. Sekalipun dia sudah mengenal Bapa Yahweh sudah 30 tahun, bahkan mungkin juga sudah 100 tahun sekalipun. Ya, atau seperti orang Israel, sudah tahu nama Elohim itu sejak dari ribuan tahun yang lalu. Ya, tetapi mereka tidak diselamatkan. Ya, makanya saya pernah mengatakan, kalau tidak karena belas kasihan dari Bapa Yahweh kepada Bani Israel, ya, kepada janjinya kepada Abraham, sebenarnya Bani Israel itu bisa seperti Sodom dan Gomora, bisa dihancurkan semuanya ya. Jadi jangan kau mengatakan Bani Israel itu bangsa pilihan yang tetap masuk ke Samaim, tidak. Dia dipilih karena janji Bapa Yahweh kepada Abraham, bukan karena dia sudah ditetapkan. Ini yang harus difahami ya, beda dengan kita. Justru kita ini mempelainya sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, sejak sebelum ada dosa, sejak sebelum malaikat kerubim jatuh, atau sejak sebelum Adam jatuh, kita sudah ditetapkan. Jadi sebelum ada dosa, ya, mempelai ini sudah ditetapkan. Ya, beda, Abraham tidak. Kenapa? Karena yang sudah ditetapkan ini adalah di zaman akhir, di mana penggenapannya sudah sempurna. Pada zaman Nabi, zaman Rasul, penggenapan belum sempurna. Ya, baru di zaman akhir penggenapan sempurna. Makanya itulah artinya kita ditetapkan, mempelai ditetapkan. Ya, jadi Abraham dan Bani Israel itu bukan orang pilihan yang ditetapkan sebelum permulaan dunia, bukan. Mereka ditetapkan karena belas kasihan Bapa Yahweh kepada Abraham dan kepada keturunannya. Ya, ini sekali lagi saya menyampaikannya secara tegas ya. Kita tidak main-main dengan yang namanya penyingkapan. Penyingkapan harus pasti ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal, metrai ya, terus perjamuan, minyak kudus, keluarga kudus, dan hidup di Samaim. Metrai, sebagaimana yang saya selalu sampaikan, bicara baptisan Roh Kudus, ya, karena nama kita dicatat dalam kitab kehidupan harus melalui baptisan Roh Kudus. Tidak bisa cuma sekedar baptisan air, ya, tidak. Harus dengan baptisan Roh Kudus, karena di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33, karena ini juga saya dibukakan ya, yang ada burung merpati di atas kepala orang itu, dialah yang diberi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Pada zaman Adonisua, yang ada burung merpatinya Adonisua. Saat ini Adonisua sudah ada di Samaim. Dan sekarang siapa yang bisa membaptis dengan Roh Kudus? Itu harus manusia yang ada burung merpati, yang ada Roh Kudusnya. Di luar itu tidak mungkin dan tidak bisa. Makanya seperti saya sampaikan, kalau memang gembala Anda, pimpinan rohani Anda, ya, dia pernah mengucapkan atau bersaksi atau berkhotbah mengatakan di atas kepalanya ada burung merpati dan itu diperlihatkan oleh atau disaksikan oleh orang lain, dia punya kuasa membaptis dengan Roh Kudus. Tetapi jika tidak, dia tidak punya kuasa apapun untuk memeteraikan orang di dalam kitab kehidupan. Karena seperti yang saya sampaikan, yang masuk ke Samaim itu sangat sedikit, ya. Yang masuk ke alam maut banyak, miliaran, ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu arti dari metrai baptisan Roh Kudus, ya. Karena yang diperlihatkan kepada saya adalah ketika saya melakukan pentahiran di Sungai Yordan, ya. Setiap pentahiran saya diperlihatkan atau orang melihat saya, ada banyak malaikat mengelilingi saya, 2 malaikat besar, dan juga jubah saya berkilau-kilau, dan terakhir ada burung merpati di atas kepala saya. Itu tanda-tandanya ya. Makanya Adonisua juga selalu mengatakan kan, aku diutus oleh Bapa kepada Bani Israel, aku diutus kepada domba-domba yang hilang. Itu yang diucapkan oleh Adonisua selalu ya. Begitu juga kepada saya.
Saya berani mengatakan aku diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya. Ya, coba tanya gembala Anda, pimpinan rohani Anda, benar nggak dia diutus ya untuk mempersiapkan mempelainya? Kalau dia mengatakan diutus, ya, tetapi dia tidak pernah mengakui ya Adoniswa itu bangkit setelah 3 hari 3 malam, dan tidak pernah mengakui Adoniswa itu naik ke Samaim di hari ke-40, dan tidak pernah mengakui Adoniswa Ruah Kodes itu dicurahkan di hari ke-50, jangan mengklaim engkau diutus ya. Engkau sama saja dengan menyesatkan ribuan orang ya, ataupun mungkin jutaan orang, dan itu hukumannya sangat mengerikan. Termasuk yang mengikut ya. Jadi yang dihukum bukan cuma pimpinannya ya, tetapi yang mengikutinya juga akan dilempar ya ke alam maut atau ke lautan api. Ya, jadi itu yang namanya hierarki ya. Bapak Ibu mempelai Adoniswa Mesias supaya kita mengerti arti hierarki. Ya, itu tadi bicara metrai. Lalu kita bicara perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya, artinya setiap hari kita menyatu. Makanya selalu ada firman ya di Yohanes 6 itu, barang siapa makan roti ini, ya, dia tidak akan mati. Ya, nenek moyang bangsa Israel selalu makan mana di padang gurun, tetapi mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Ini bicara rapture, ya. Ini bicara diangkat. Jadi kita tidak pernah mengalami kematian. Kita hidup satu kali dan selama-lamanya. Itu artinya Yohanes 6 ayat 41 sampai 58. Ya. Jadi kalau pelayanan Anda ya atau yang Anda ikuti tidak pernah ya menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa, hanya 1 kali 1 tahun, bahkan mungkin juga 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 minggu, tetapi tidak mengerti arti menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa, jangan bermimpi, ya, jangan bermimpi. Mimpi saja engkau mungkin tidak bisa. Mimpi untuk masuk ke Samaim pun belum tentu, ya. Itu ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Mesias maupun mendengarkannya supaya kita mengerti arti menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa. Lalu kita bicara urapan kudus, minyak kudus. Ini juga ya, minyak kudus ini bicara minyak zaitun ya, karena minyak zaitun itu adalah Adoniswa ya. Makanya dikatakan untuk orang-orang ya, istilahnya seperti ranting yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang benar ya. Itu bicara dia harus menyatu kepada Adoniswa ya melalui kekudusannya ya, minyak kudusnya. Makanya juga di tabut perjanjian itu ada 3 ya, ada tongkat Harun bicara zaitun, ada 2 loh batu, dan juga ada roti mana. Ini yang dianggap remeh ya oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh ya, tidak mengerti apa arti dari isi tabut perjanjian. Jadi artinya minyak kudus, minyak zaitun ini sangat penting, karena melalui minyak kudus inilah saya menghantarkan lebih dari 20 orang masuk ke Samaim, masuk ke Firdaus ya, sekalipun mereka belum mengenal nama yang benar dan kudus. Karena saya sudah mengalami kuasa dari minyak kudus, minyak Adoniswa, maupun juga tubuh dan darahnya. Kami sudah melakukan ini selama 30 tahun ya, dari tahun 95, dan ratusan mukjizat ya, sampai yang namanya orang mati pun dibangkitkan. Nanti kita akan bicara yang mengenai berkat dari Samaim ya, atau berkat dari alam roh, apa bedanya ya. Kita akan saya sampaikan pada sahabat ini ya. Lalu berikutnya adalah Holy Family, keluarga kudus. Ini juga kita harus menjaga hubungan yang baik ya. Jangan sampai kita saling menghina ya, saling mencaci maki dan sebagainya. Mulut kita ini harus mengucapkan kata-kata yang positif ya. Makanya di Yakobus 3 dibilang tidak mungkin dari mulut yang sama keluar kutuk dan keluar berkat ya. Tidak mungkin dari mata air yang sama keluar air asin, air tawar, atau air asam. Tidak mungkin, harus satu. Pernah nggak kita lihat di rumah kita, kalau kita membuka keran,
airnya pertama kita rasain jadi manis, terus jadi pahit, terus jadi asam. Gak pernah kan? Ya tawar-tawar terus, sampai habis pun itu tawar terus. Ya, kecuali sumbernya dikasih air asam, maka asam teruslah air yang kita terima. Ya, begitu juga dari mulut yang sama. Ya, ketika kita beribadah, kita memuji Yahweh Elohim. Begitu keluar dari ibadah, kita memaki-maki orang lain. Itu jangan sampai ya, karena itu tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sekalipun orang itu mau itu, ya maaf ya, mau itu tololnya kayak gimana pun, jangan pernah kita mengucapkan dia tolol. Itu sama dengan menghina ciptaan Bapa Yahweh. Karena kita tidak lebih hebat dari dia. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di Indonesia. Kita tuh tidak ada hebatnya dibandingkan orang lain, tidak ya. Mungkin dari satu sisi kita lebih hebat, mungkin tapi dari 1000 sisi kita lebih jelek dari dia. Dari satu sisi betul, kita mungkin lebih hebat dari dia, tapi dari 1000 ataupun dari 1 juta sisi lain, kita bisa tidak lebih hebat dari dia. Ya, ini hati-hati ya. Kalau kita mau di rapture, harus jaga perkataan kita. Ya, jangan sampai nanti kalau kita tidak di rapture, terus kita marah-marah, nggak ada gunanya. Ya, tidak ada rapture kedua, tidak ada rapture ketiga. Sekali selama-lamanya, ya. Ini yang harus saya sampaikan. Jadi kita harus jaga yang namanya kekudusan, baik pikiran, perkataan, perbuatan, ya, hati kita, dan sebagainya. Lalu kita bicara hidup di Samaim. Hidup di Samaim ini harus taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adonisuah Hamashiach. Artinya apa? Artinya setiap firman itu mengandung kuasa ya. Makanya saya bilang ya, tidak ada yang namanya susu coklat ya, itu bisa merubah DNA, tidak ada. Dan juga yang namanya safur itu bukan Roh Kudus. Ya, dan juga ya, kita berdoa di alam roh itu bukan berdoa ke Samaim. Ya, nanti kita akan bicara mengenai alam roh, ya, berkat dari alam roh itu apa. Lalu yang mengatakan aniaya dulu baru rapture, ya, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena selama kita ada, tidak mungkin aniaya dulu ya. Karena aniaya itu kalau kita ada, itu kita masih dijaga oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah di rapture, masuk ke Samaim, kita dan Roh Kudus kembali ke Samaim, dan nanti orang-orang yang di dunia ini akan dikuasai oleh anti Hamashiach ya. Jadi artinya kita ini harus taat dengan Dafar Elohim ya. Dan juga kita juga harus memahami ya, seperti tadi ya saya bilang, kita itu ke Samaim bukan menggantikan posisi dari fallen angel, tidak ya. Jangan disesatkan dengan pengajaran mengatakan kita nanti menggantikan posisi fallen angel di tahta, tidak. Ya, fallen angel itu beda dengan kita, karena kita menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, bahkan kita menghakimi para malaikat, bahkan kita juga nanti akan menghakimi fallen angel. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai ada yang menyesatkan mengatakan kita nanti akan menggantikan posisi fallen angel di Samaim. Tidak ya, itu pengajaran sesat ya, saya mengatakan pengajaran sesat. Kalau engkau sudah mengikuti pengajaran seperti itu ya, bagaimana mungkin kau bisa masuk ke Samaim? Ya, saya tegas mengatakan ini ya, karena saya diperintahkan untuk berteriak. Ya, berteriak itu artinya memperingatkan. Ya, jangan kita sampai salah langkah. Ya, kalau kita sudah salah langkah ya sudah, tidak ada gunanya ya. Berteriak juga kita tidak ada gunanya. Mau nangis darah juga tidak ada gunanya ya. Itu ya, Bapak Ibu mempelajari Adonai Hamashiach maupun yang mendengarkannya. Lalu hierarki malaikat di Samaim ya, itu ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Ya, ini tadi ya, di tahta itu ada malaikat kerubim dan serafim. Inilah yang jatuh ya, malaikat tahta ini jatuh dan dia membawa anak buahnya ya, mulai dari kekuatan, penghulu sampai ke malaikat-malaikat di bawahnya. Ini artinya hierarki ya. Begitu juga di kita ya, kalau kita pimpinan jatuh, semuanya pasti jatuh ya. Pimpinan salah, semuanya pasti salah ya.
Itu ya artinya ya. Jadi hati-hati kalau kita mau mengikuti suatu pengajaran, ujilah ya. Nanti kita akan lihat menguji roh ya. Itu tadi ya. Kemudian kita masuk ke Yehiel dan mempelai Hamasyah di tahta ya. Ini ya yang selalu saya sampaikan, kita di tahta bersama dengan Yehiel ya. Dan para nabi, para rasul, dan para undangan itu di bawah kita. Mereka tidak di tahta. Karena apa? Karena mereka belum ada penggenapan yang sempurna. Ya, penggenapan yang sempurna itu cuma di zaman akhir. Ya, makanya kenapa ada firman mengatakan, ya, banyak nabi, banyak raja, banyak orang benar ingin melihat apa yang kau lihat dan mendengar apa yang kau dengar, tetapi mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, dan kalaupun mereka mendengar melihat, mereka tidak menanggapi, ya. Mereka tidak mengerti. Lalu ini ya, di Samaim itu atau di alam roh itu ada namanya fallen angel ya, hierarki alam roh. Ada penguasa-penguasa alam roh, Lucifer, naga Satan, ada otoritas, dewa-dewa, Baal, HBS, ada penghulu-penghulu ya, Beelzebul, Legion, ada roh-roh jahat ya, roh-roh yang menyukai orang mati. Itu secara wujud ya, tapi secara non-wujud ya. Jadi ada namanya pertarungan di alam roh. Nanti saya akan sampaikan ya mengenai bagaimana penguasa-penguasa di alam roh itu ya, mereka bisa memiliki berkat-berkat rampasan namanya ya. Itu ada roh-roh agamawi, anti Hamasyah, roh kekacauan, pemecah belah, otoritas juga itu roh peperangan ya, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, sakit penyakit ya, terorisme dan sebagainya. Lalu penghulu di alam roh juga itu ada roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, dan macam-macam ya. Ini di penghulu di alam roh. Lalu roh-roh jahat itu ada roh kesurupan dan juga makhluk-makhluk halus. Lalu menguji roh dunia ya, melalui roh kebenaran. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, baru-baru ini ditemukan ya naskah kuno yang ada di bawah Bukit Zaitun ya, dan itu umurnya hampir 2000 tahun lalu. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi saya dikonfirmasi apa yang disampaikan oleh Adonisua kepada saya itu sama dengan isi dari naskah tersebut mengenai kedatangannya, mengenai zaman Nuh, dan juga mengenai yang lain-lainnya. Sebenarnya ada 7 ya, dan semua dikonfirmasi itu sama. Ya, artinya seperti yang saya sampaikan, roh kebenaran itu selalu berfirman ya, dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi tidak ada roh itu, roh Ruach HaKodes itu berfirman itu hanya sebatas zaman Nabi dan zaman Rasul. Terus sekarang dia tidak berfirman, tidak. Ya, sama seperti kita ini orang hidup ya. Misalnya umur kita 100, tidak ada orang 50 tahun dia berbicara, 50 tahun dia diem. Gak ada. Namanya orang hidup itu harus berbicara. Yehiel juga begitu, Elohim juga begitu. Dia hidup dan dia selalu berbicara kepada siapa saja, baik itu kepada penghuni Samaim, penghuni surga, maupun juga kepada manusia. Dia selalu berbicara dengan caranya. Ya, jadi seperti saya sampaikan, apa yang disampaikan kepada Nabi, ya, kepada Rasul sama dengan apa yang disampaikan kepada saya, kepada kita ya, orang-orang yang pernah bertemu dengan Yehiel. Lalu roh kebenaran tidak pernah mengubah sejarah. Inilah yang disebut ya dengan sejarah yang benar ya. Artinya begini, sejarah yang benar itu ya contohnya malaikat Gabriel bertemu dengan Maria dan mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan menamai dia Yesua, bukan nama lain. Itu sejarah yang benar. Terus sejarah yang benar lagi adalah Adonisua itu mati ya, disalib, mati disalib itu tepat di hari raya Pesach atau hari raya Paskah. Ini sejarah ya, sejarah yang benar. Jadi tidak ada Adonisua itu bangkit di hari raya Paskah, tidak ada. Ya. Yang benar itu dia mati di hari raya Paskah dan dia bangkit di hari raya Buah Sulung setelah 3 hari 3 malam dikubur, dan dia bangkit di tanggal 17 Nisan. Dia
Dia mati 14 Nisan pada saat hari raya Paskah, dia bangkit di 17 Nisan pada saat hari raya Buah Sulung pada saat itu. Artinya dia sudah menggenapi ya hari raya besar Buah Sulung. Jadi kalau kita penyembah Bapa Yahweh ya itu memperingati kebangkitan Adonisua ya di hari raya Buah Sulung yang berbeda-beda setiap tahun ya, saya ingin mengatakan engkau tidak tahu berarti Adonisua itu belum menggenapi. Kenapa? Karena dia berubah-ubah bangkitnya. Ya, seperti tahun ini dia bangkit di tanggal 22 Nisan atau 20 April kemarin. Padahal dia mati tanggal 14 Nisan. Ya, tanggal 12 April. Artinya dia bangkit setelah 8 hari. Berarti engkau tidak tahu Yesua yang mana yang kau sembah. Ya. Yesua yang bangkitnya 8 hari. Ya, silahkan ya, nggak ada seperti itu ya. Kita tuh manusia diberi hikmat ya, Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Jadi tidak ada yang namanya kebangkitan itu berubah-ubah tiap tahun. Begitu juga ya, terakhir saya diberitahu kita harus mengucapkan selamat kenaikan Adonisua. Adonisua itu naik ke Samaim di hari ke-40 dari tanggal 17 Nisan. Artinya dia naik ke Samaim itu tanggal 27 Iyar, itu tanggal yang tetap. Ya, hari ke-40 itu jatuhnya 27 Iyar. Begitu juga Roh Kudus turun, ya, dari Samaim ke dunia ini, pencurahan Roh Kudus itu di hari ke-50, ya, Yom Hamisim, ya, atau pada tanggal 8 Siwan, ya. Ini tanggalnya tetap, tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah berarti Adonisua itu engkau tidak akui dia pernah datang, ya. Jadi jangan engkau mengklaim engkau mengenal Adonisua. Kalau engkau saja tidak tahu kebangkitannya itu tetap, kenaikannya ke Samaim juga tetap, pencurahan Roh Kudus juga tetap, ya. Engkau bilang berubah-ubah dan engkau tidak merayakannya, berarti engkau tidak mengakui Yesua HaMasyiah. Karena kalau engkau mengakui Yesua HaMasyiah, berarti engkau mengerti kapan dia bangkit, kapan dia naik ke Samaim, kapan Roh Kudus tercurah. Ya, jadi kalau di luar itu berarti saya tidak tahu engkau menyembah Yesua yang mana. Karena orang Israel pun sampai dengan detik ini, dia tetap menanti yang akan datang adalah Yesua HaMasyiah, tetapi bukan Yesua 2000 tahun yang lalu, bukan. Karena memang itu yang tertulis dalam kitab suci. Ya, yang datang itu Yesua sebagai raja di atas segala raja, tetapi bukan Yesua 2000 tahun yang lalu, karena mereka tidak mengakui itu. Karena Yesua yang 2000 tahun yang lalu itu lahir dari seorang, ya istilah entah tukang kayu atau tukang batu, ya, bukan seorang raja, ya, tetapi orang yang biasa, ya. Sementara engkau, siapa yang kau sembah? Yesua yang mana? Ya. Makanya setiap saya memberi renungan setiap pagi, ya, ada 3 nama, ya, yang seolah-olah sama, ya. Harus satu yang benar, ya. Tidak mungkin 3-tiganya sama, tidak mungkin. Bagaimana mungkin, ya? Lahirnya saja beda, matinya beda, bangkitnya beda, naik ke surganya beda, Roh Kudusnya juga beda. Berarti itu beda semua, ya, tidak mungkin, ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Kita ini manusia diberi hikmat dari Samaim, ya, hikmat dari surga. Jadi kalau sudah beda semua, ya berarti orangnya beda, ya, berarti oknumnya beda, berarti yang kita sembah beda, ya tinggal menunggu saja, ya. Artinya kalau beda berarti mempelaimu siapa, ya. Kita saja kalau mau kawin, ya, dengan dulu calon istri atau calon suami, kita harus tahu nama dia, tempat tinggal dia, lahir dia, di mana, kapan dia lahir. Kita harus tahu, ya, nama lengkapnya. Kalau tidak tahu kita, ya aneh, gak mungkin, ya, gak mungkin, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi itulah artinya roh kebenaran tidak mengubah sejarah. Roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal, ya. Dan
disingkapkan kepada orang yang dipilih ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi tidak semua manusia itu disingkapkan ya, hanya ke satu orang ya. Seperti saya bilang, zaman Nabi, kalau ada 100 nabi ya dalam 4.000 tahun ya. Saya bilang 4.000 tahun karena apa? Karena Adoniswa itu datang di hari keempat ya, menjelang hari keempat, karena dia mati di kayu salib itu di tahun yang sebenarnya tahun 4.000 ya. Itu tahun sebenarnya ya, kalau tahunnya Ibrani itu 3791 ya, tapi tahun sebenarnya 4.000. Artinya kalau Nabi dalam 4.000 tahun ada 100 Nabi, berarti satu Nabi itu 40 tahun, atau bicara satu Nabi diutus satu generasi. Di zaman akhir juga begitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti Rasul itu ada 12. Dia kurun waktunya 2000 ya. Dari mulai Adoniswa sampai ke zaman akhir istilahnya, itu kurang lebih ya 12 orang yang diutus. Di zaman akhir juga begitu. Ya, harus ada yang diutus. Dan itu juga tidak banyak ya, hanya satu orang. Ya, saya tidak tahu kalau ada yang klaim dia bisa, atau seperti yang saya sampaikan, ya saya hanya menyampaikan ya apa yang disampaikan kepada saya. Jadi saya tidak menambah, tidak menguranginya ya. Artinya Adoniswa hanya bilang, kau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Ya, ada nggak orang lain yang diperintahkan seperti itu? Kalau ada, silahkan ikuti dia ya, dan uji ya apa yang dia sampaikan ya. Karena ada juga orang-orang mengklaim, wah itu Yeira itu tidak pernah berpuasa ya. Saya sampaikan ya, sekali lagi saya sampaikan, engkau tidak tahu apa arti puasa. Puasa itu bicara mengendalikan diri. Puasa itu bicara kita itu melatih diri artinya ya. Makanya ketika Adoniswa ditanya sama orang Farisi, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Lalu Adoniswa bilang apa? Bagaimana mungkin mereka berpuasa jikalau, bagaimana mungkin pengiring mempelai prianya berpuasa jikalau mempelai prianya ada bersama-sama dengan mereka? Ya, artinya apa? Puasa itu bicara mengendalikan diri dan bicara perkabungan. Makanya dikatakan apabila diambil mempelainya dari mereka, maka mereka akan berkabung, dan istilah mereka akan berpuasa. Ya, jangan kau mengklaim karena kau puasa kau bisa di rapture. Ya, tidak ya. Puasa itu bukan syarat. Tidak ada dalam firman mengatakan kau puasa engkau di rapture. Adoniswa memberi contoh puasa 40 hari 40 malam, itu bicara untuk supaya manusia mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Itu puasa. Makanya kan waktu setan mengatakan engkau harus menyembah aku, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Sebenarnya secara manusia Adoniswa bisa marah nggak? Bisa dia habisin nggak itu si setan? Bisa, tetapi dia mengendalikan diri ya. Dia menjawab dengan firman, dengan dafar ya. Itu arti puasa ya Bapak Ibu ya, memberi Adoniswa Mesia maupun membenarkannya. Kalau puasa secara pribadi tidak apa-apa, makanya kita tidak ada keharusan untuk berpuasa. Kalau mau masing-masing berpuasa karena mungkin ya karena kesehatan, silahkan berpuasa. Atau karena misalnya ada nazar ya, silakan berpuasa secara pribadi, tidak apa-apa ya. Jadi jangan engkau mengklaim, wah tidak pernah puasa, bagaimana mungkin di rapture? Tidak ada ya ketetapan puasa itu di rapture, tidak ada ya. Apa bedanya dengan yang lain, kepercayaan lain? Mereka lebih hebat puasanya. Bahkan sebenarnya saya pernah berpuasa ya. Itu istri saya tahu ya, saya pernah berpuasa itu hampir 1 tahun ya. Tidak makan, hanya minum air putih. Hampir 1 tahun saya puasa ya. Artinya apa? Yaitu waktu itu ya ada istilahnya nazar ya, ada yang ingin saya istilahnya capai ya, supaya apa? Supaya Bapak Yahweh ya, Tuhan waktu itu ya, istilah berkenan dengan puasa saya ya. Kalau engkau mengklaim engkau berpuasa, engkau tidak ada apa-apanya dengan apa yang saya lakukan ya. Jadi jangan ya Bapak Ibu ya, membela diri Mesia maupun mendengarkannya, jangan kau mengklaim gara-gara engkau puasa engkau tidak ya. Itu tidak menunjukkan apapun. Selama hati engkau tulus
ya, hatimu baik, ya, tidak neko-neko, itu sudah lebih hebat dari puasa. Karena puasa itu bicara mengendalikan diri, melatih diri, itu artinya puasa ya. Jadi itu ya, keselamatan itu disingkapkan kepada orang yang dipilih. Lalu roh benar itu memiliki kuasa yang dahsyat ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kuasa Elohim itu dahsyat ya. Kuasa membangkitkan orang mati, kuasa ya untuk menyembuhkan orang yang sakit kritis ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, orang mati dibangkitkan itu semua hanya berasal dari Samain. Ya, si Mesias ini ya, Mesias yang mengklaim dirinya adalah yang Mesias ya, yang di YouTube itu, dia tidak punya kuasa apapun ya. Boro-boro membangkitkan orang mati ya. Yang sakit aja tidak ada yang sembuh dia bikin ya, dengan pelayanan dia tidak ada ya. Jadi makanya saya bilang kuasa roh Yahweh itu, roh kebenaran itu ada kuasa yang dahsyat ya, membangkitkan orang mati ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan itu sudah saya lakukan ya. Dan yang koma 1 tahun bangkit hanya hitungan 2 hari, yang koma sampai 1 bulan hanya hitungan 2 jam bangkit ya, dan sebagainya, banyak ya. Itulah yang disebut dengan kuasa yang dahsyat. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir itu adalah mempelai kudusnya Adoni Yeshua Mashiach. Jadi ini yang disampaikan kepada saya, bahwasanya nanti orang yang di rapture itu adalah mempelai kudusnya ya. Jadi hanya itu yang bisa di rapture. Di luar itu tidak bisa di rapture ya. Lalu kita masuk ke perencanaan Yirah-Ehad. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Perencanaan Yirah-Ehad itu luar biasa ya. Jadi sebelum ada penciptaan, dia sudah merencanakan semuanya secara sempurna. Sebelum dosa jatuh, sebelum dosa ada, sebelum malaikat jatuh, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia sudah merencanakan segala sesuatunya ya. Ini yang harus kita pahami. Lalu ini ya, kemarin ada struktur pesta perkawinan ya. Itu yang warna kuning itu bicara mempelai ya, dan pemilik pesta. Yang di bawahnya itu para nabi, para rasul, itu bisa bicara keluarga, kerabat, sahabat, ataupun pendamping mempelai. Sedangkan undangan pertama, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel adalah undangan pertama. Lalu undangan berikutnya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Meskipun mereka belum mengenal nama yang benar dan kudus, tetapi mereka mau datang ke pesta perkawinan ya, dan dengan menggunakan pakaian pesta, artinya dengan atribut yang dipakai oleh para undangan, dia layak masuk ke pesta sekalipun dia tidak tahu siapa mempelainya. Itu masih diselamatkan ya untuk masuk ke Firdaus ya. Jadi jangan ada penyembah Bapak Yahweh ya, saya tidak tahu maksudnya apa. Jangankan dia diberi atau diutus ya, dia suka sekali mengklaim, wah kamu menyembah setan, kamu. Iya, itu betul. Tapi kalau orang yang buta, bagaimana mungkin dia bisa berjalan ya? Seperti saya bilang, kalau ada orang buta tidak mungkin bisa jalan kalau tidak dituntut ya. Ini yang harus kita pahami ya. Karena apa? Karena Yirah-Ehad itu, Elohim itu sangat mengasihi manusia ini ya. Bahkan seperti saya pernah sampaikan, 1 detik saja umurnya mau berakhir ya, itu masih bisa diselamatkan ya, untuk masuk ke Firdaus ya. Artinya apa? Karena kita berpikir kalau masuk ke neraka itu seperti main-main ya. Artinya begini, banyak orang berpikir, saya aja di dunia ini menderita kok. Saya harus banting tulang dari pagi sampai pagi, berpuluh-puluh tahun, saya tetap ini kok. Tangan saya sudah kebaret-baret, ini saya. Jadi seolah-olah masuk neraka itu seperti kesusahan yang dialami di dunia. Tidak. Ya. Makanya saya bilang, kalau engkau belum pernah disiksa di alam maut, ya, di alam kematian, ya, kau tidak tahu ya. Karena seperti saya bilang, ketika orang masuk ke alam kematian, alam roh, itu kita seperti kerupuk ya. Meskipun engkau selama hidup di dunia, kan saya pernah bilang, engkau sehebat apapun kau, mau kau
tidak tembus 1 triliun peluru. Ya, saya bicara 1 triliun peluru ya, bukan bicara 1-2 peluru. 1 triliun peluru pun engkau kebal, tetapi ketika engkau mati, engkau masuk dalam roh, engkau seperti kerupuk, ya, hancur berkeping-keping, tanpa bisa engkau membela dirimu. Ya, jadi jangan orang petenteng-petentengan ya, merasa hebat ya, punya masa, punya apa, ketika engkau masuk ke alam roh. Meskipun engkau punya masa 1 triliun orang, di alam roh itu engkau habis semua. Ya, sedikit pun engkau tidak bisa, istilahnya berdemo saja engkau tidak bisa. Mengeroyok saja meskipun engkau punya 1 triliun ataupun 1000 triliun, kau punya pengikut, begitu masuk ke alam roh semua mati, habis semua engkau. Tidak ada yang misalnya, wah demo kita yuk di neraka supaya kita diangkat ke surga, nggak bisa. Ya, hancur semua ya, nggak bisa. Ya, jangan dikira di dunia kita bisa ini menggalang massa sampai jutaan orang. Ya, seperti saya bilang tadi, jangankan jutaan, triliun orang aja engkau bisa galang massa ketika masuk ke alam maut. Nggak bisa apa-apa engkau. Ya, dengan massamu juga nggak bisa apa-apa. Kau dihancurkan di sana, ya. Karena alam maut itu beda. Ya, makanya saya bilang jangan bermain-main dengan yang namanya dosa, ya, dengan yang namanya hidup ini, ya, karena resikonya mengerikan, ya. Dan banyak orang-orang yang kelihatannya baik di dunia ini, yang kelihatannya melayani dan kelihatannya seperti diutus, ya, tahu-tahu dia ada di alam maut saat ini. Ya, saya tidak usah cerita siapa-siapa aja orangnya dan kenapa mereka masuk ke sana. Ya, saya tidak mau ya, karena itu nggak ada gunanya kita bahas ya. Tapi artinya kalau ada yang mau bertanya, ini ada di mana Pak orang ini? Ya, saya bisa jawab ya, tapi saya tidak akan sampaikan. Lalu itulah itu tadi ya mengenai pesta perkawinan. Lalu timeline sejak Adonisua sampai zaman akhir ya. Kita sekarang ini sudah di akhir hari ke-6. Ya, beda dengan penanggalan Ibrani ya, 5785. Saat ini adalah 5995 menuju ke 5996 ya. Dan berarti 4 tahun lagi akhir dari hari ke-6. Artinya kita akan masuk di hari ke-7 di kerajaan 1000 tahun ya. Itu ya saya tidak bahas karena ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Lalu dikatakan rapture di tahun 2025. Karena apa? Karena dasar kita adalah saat ini penanggalannya sudah di akhir hari ke-6. Ya, jadi kalau dulu ada orang bicara kiamat tahun 2002, 2000 berapa atau 1900 berapa ya, itu memang tidak benar ya. Karena apa? Karena penanggalan sesungguhnya masih jauh ya. Tapi sekarang penanggalannya sudah dekat ya. Lalu ada tadi perjalanan Adam sampai akhir dunia ya, dari hari pertama sampai hari ke-7 ya. Begitu juga pada saat ini ya. Lalu berdasarkan Torah yang belum digenapi dan sudah digenapi, ini juga ya. Kita adalah melakukan Torah yang sudah digenapi, artinya kita melakukan dafar Adonisua Hamasya. Artinya kalau kita sudah melakukan dafar Adonisua Hamasya, berarti kita sudah melakukan Torah yang benar ya, artinya Torah Haim ya. Jadi kalau engkau belum melakukan apa yang dilakukan oleh Adonisua, berarti engkau tidak mengakui Torah Haim. Torah kehidupan itu adalah Yesua itu sendiri ya, berarti engkau tidak percaya sama dia ya. Saya tidak membahas ini lagi ya. Artinya hati-hati ya, kalau kita mengikuti suatu pengajaran, jangan sampai kita menyesal selama-lamanya ya. Silahkan kalau engkau mengklaim engkau atau gembalamu lebih hebat, silahkan ya. Saya tidak pernah mengatakan saya hebat, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang diberitahukan kepada saya. Ya, artinya saya bertanggung jawab dengan domba-domba saya ya. Saya bertanggung jawab, dan kalau dombanya itu ya melenceng, lari, ya sudah silahkan. Ya, berarti saya tidak bertanggung jawab lagi. Makanya kan ada perumpamaan, dari 100 domba ada satu yang hilang ya, dia lari ke sana kemari, tapi ya puji Bapak Yahweh, dombanya masih mau diselamatkan ya. Makanya dibilang satu orang bertobat ya, seluruh
malaikat Samaim akan bersorak-sorai. Itu ya. Lalu kita masuk ke historical latar belakang nama yang benar dan kudus. Itu nama Yahweh, nama Yesua ya. Tidak ada nama lain ya. Hanya Yahweh Yesua, dan ini gematrianya 8 ya, artinya kudus ya. Jadi nama Ibrani itu ada arti setiap huruf ya, beda dengan bahasa kita ya. Bahasa kita tidak memiliki arti setiap huruf ya, mungkin dalam satu kata ada artinya ya, contohnya misalnya nama bunga ya, itu setelah digabung ya jadi bunga, jadi ya seperti bunga gitu. Tapi kalau arti B apa, U apa, N apa, G apa, A apa, ya tidak ada dalam bahasa kita ya. Tapi dalam bahasa Ibrani setiap huruf ada artinya. Artinya apa? Artinya kalau nama itu berubah, maka semuanya berubah. Ya, begitu nama ada orang menyebut Yahshua, ya itu sudah beda ya dengan Yesua atau Yahweh atau Yehoshua, itu sudah beda. Semuanya beda ya. Jadi jangan ya disesatkan dengan nama-nama yang aneh-aneh ya. Karena juga sebenarnya nama-nama itu adalah nama-nama fallen angel ya. Saya tidak usah cerita ya nama mana aja yang fallen angel ya. Karena nama yang di dunia ini yang kita kenal itu sebenarnya nama berasal dari malaikat jatuh ya, berasal dari Satan atau iblis. Kalau malaikat sebenarnya yang disamain ya, kita nggak tahu namanya. Tapi yang sampai ke dunia ini yang kita sebut itu, yang disembah manusia, itu sebenarnya nama-nama fallen angel. Hanya nama Yahweh dan Yesua yang bukan nama fallen angel ya. Nama lain saya tidak bahas di sini ya. Lalu penggenapan firman Yahweh ya, ini tadi ya, penggenapan kelahiran dan kematian ya. Lalu Yesua itu ya lahir 15 Tisri ya, 3758 atau tahun sebenarnya 3967. Inilah pada saat hari raya Sukkot. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Penyembah Bapa Yahweh itu tidak pernah mengatakan selamat kelahiran Adon Yesua. Ya, mereka selalu merayakan pondok daun. Mereka bangun pondok-pondok daun ya, mereka ya siapkan buah-buahan ya, hanya untuk merayakan pondok daun, bukan merayakan kelahiran Yesua Hamasiah. Harusnya kita mengatakan, wah Yesua sudah lahir di hari raya pondok daun. Itu indah ya, sama seperti saya sampaikan. Kalau misalnya begini, istri kita atau suami kita ya lahir tepat 17 Agustus ya, kan kita juga mengatakan selamat ulang tahun ya Ma, selamat ulang tahun Pak ya, di 17 Agustus tepat di hari raya kemerdekaan. Harusnya begitu kita ucapkan. Tapi kalau kita ucapkan begini, Ma selamat kemerdekaan 17 Agustus ya, Pak selamat kemerdekaan 17 Agustus ya, kira-kira marah nggak suami kita, istri kita? Kok kamu yang ingatnya cuma 17 Agustus hari kemerdekaan, kamu tidak ingat saya lahir 17 Agustus? Pasti marah. Ya, artinya apa? Engkau tidak menghargai istrimu, engkau tidak menghargai suamimu atau anakmu. Engkau hanya ingat kemerdekaan Indonesia. Begitu juga Adon Yesua. Engkau hanya ingat 7 hari raya besar, Pesach, tapi engkau tidak mengingat dia sudah menggenapi Pesach. Ya, seperti tadi kematian Pesach ya, tadi hari raya pondok daun, dia lahir. Engkau tidak mengingat dia lahir di hari raya pondok daun. Engkau hanya mengucapkan selamat hari raya pondok daun. Wah dia, ya berarti engkau tidak mengakui dia. Ya hati-hati ya. Itu yang saya selalu sampaikan. Kenapa saya harus disuruh berteriak? Ya karena ini. Karena penyembah Bapa Yahweh itu menghina Adon Yesua sebenarnya. Tanpa tidak dia sadari, dia menghina. Termasuk juga menghina Roh Kudus. Dia tidak mengakui Roh Kudus itu turun di hari ke-50 setelah kebangkitan. Malah dia menyebut turunnya Roh Kudus itu sama dengan Shavuot. Kan aneh itu. Istilahnya sama dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ya, yang kejadiannya ribuan tahun yang lalu dan tidak pernah terjadi sekarang setelah ribuan tahun berikutnya. Itu kan tidak benar namanya ya. Ini ya artinya Bapak Ibu ya, memberi Adon Yesua Hamasiah, supaya kita mengerti bahwa setiap penggenapan itu harus dilakukan. Dan juga kebangkitannya tadi itu 3 hari 3 malam, persis dia bangkit 17 Nisan ya. Tidak pernah dia bangkit 22 Nisan, bangkit 20 Nisan, nanti tahun depan saya nggak tahu tanggal berapa Nisan lagi.
Masa bangkitnya berubah-ubah tiap tahun? Kan aneh itu. Berarti engkau tidak mengakui dia. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau nama lain ya saya tidak bahas ya. Artinya nama lain tidak menggenapi apapun. Nah ini tadi juga ya. Nama Yeshua itu berasal dari Samaim karena malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani. Ya, bukan bahasa lain ya. Dan banyak orang ya tidak mengerti ini ya. Ya, memang susah ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia. Saya juga dulu begitu. Saya dulu menganggap nama lain itu terjemahan ya. Tetapi ketika saya tahu lahirnya beda, ya, matinya beda, bangkitnya beda, naik ke Samaimnya beda, turun Roh Kudusnya beda, ya. Artinya apa? Artinya yang kita sembah itu siapa? Ya, ini ya. Jadi kita menyembah siapa? Ya. Kita bukan menyembah Yeshua berarti ya, kita menyembah yang lain. Ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia, kita masuk ke Daftar Elohim, berkat rampasan yang ada di alam roh atau alam kematian. Kita bangkit berdiri, kita baca Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sambil membawa dia naik ke sebuah gunung yang tinggi, si iblis memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dalam waktu sesaat. Dan si iblis berkata kepadanya, Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Kita baca Efesus 6 ayat 12-13, 1, 2, 3. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di udara. Sebab itu, gunakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat, dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu mempelajari Indonesia Malaysia. Ya, ini tadi judulnya adalah berkat rampasan yang ada di alam roh. Saya sampaikan ya, surga itu tidak ada di alam roh. Ya, surga bukan bagian dari alam roh. Ya, alam roh itu adalah alam ya di mana roh-roh berkumpul. Ya, di mana semua roh-roh orang mati itu berkumpul di alam roh. Itu yang disebut dengan alam roh. Ya, alam roh ini ya letaknya di mana? Alam roh ini sebenarnya letaknya cuma di bumi ini. Ya, di luar bumi ya saya belum pernah ada roh yang bisa keluar dari bumi. Saya belum pernah dengar ya. Bahkan secara ketika saya juga masuk ke alam roh ya, saya mungkin hanya putar-putar di sini saja ya, di bumi. Bahkan alam maut itu ada di pusat bumi. Ya, neraka itu ada di pusat bumi ya. Jadi beda ya dengan Samaim, dengan surga. Surga itu ada di langit ketiga ya. Jadi bagaimana mungkin ya orang di neraka, di alam maut bisa naik ke surga, itu bagaimana ceritanya? Ya. Di perut bumi ini itu ada magma yang mengerikan, belerang yang sangat panas, ribuan derajat ya. Terus surga ada di langit ketiga. Apa artinya langit ketiga? Langit yang kita lihat ini saja ya, yang tidak tahu di mana batasnya, ini baru langit pertama. Ya. Langit ketiga itu ada di 2 Korintus 12 ya. Dikatakan entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus ya, Rabi Saul. Tapi tiba-tiba orang ini dibawa sampai ke langit ketiga, ke Firdaus ya. Artinya itu di langit ketiga. Bahkan juga banyak orang itu di media online mengatakan Taman Eden atau Taman Firdaus itu ada di Timur Tengah ya. Beda ya, beda. Artinya begini, meskipun itu ada sungai Efrat, sungai Tigris dan sebagainya, tetapi sebenarnya yang namanya Firdaus, Taman Eden,
ya itu di suatu alam yang berbeda, ya bukan di dunia ini, ya. Makanya saya bilang Firdaus itu ada, surga itu ada di langit ketiga, ya. Jadi tidak mungkin orang dari neraka, dari pusat bumi ini merangkak bisa naik ke langit ketiga, itu tidak mungkin. Ya. Setelah disiksa, mereka katanya akan dipersilahkan naik ke surga. Tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin, ya? Maka ini pengajaran purgatori ini hati-hati, ya. Purgatori itu adalah orang, setiap manusia yang hidup kalau mati dia harus disucikan dulu di neraka. Setelah itu nanti mereka disuruh ke surga jalan sendiri. Ya, bagaimana mungkin caranya mereka bisa jalan ke surga, ke langit ketiga, sementara manusia normal saja sampai dengan detik ini belum pernah menembus satu galaksi. Ya, galaksi itu bagian terkecil, ya, dari langit pertama. Ya, jadi tidak mungkin, ya, Bapak Ibu, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi alam roh itu, ya, alam kematian. Jadi kalau kita disuruh berdoa di alam kematian, berarti kita berdoa kepada iblis atau Satan, ya. Meskipun kita menyebut nama Bapa Yahweh, ya, Satan senang banget dipanggil Bapa Yahweh, ya. Artinya apa? Ya dia juga akan memberikan berkat, tapi ya berkat rampasan. Ya, nanti kita lihat apa itu berkat rampasan, ya. Ini rangkumannya saya baca dulu, ya. Suatu Adonai Yeshua Hamasiah berpuasa selama 40 hari di padang gurun, ya, iblis atau Satan itu mencobai dia. Ini ya, salah satu cobaan yang diberikan oleh iblis atau Satan adalah Adonai Yeshua Hamasiah disuruh menyembah kepada iblis atau Satan supaya diberikan segala kuasa kemuliaan, ya, seperti tahta, kekayaan, dan lain-lain. Artinya Satan minta disembah oleh manusia, dan inilah yang sering terjadi di dunia ini. Tanpa disadari manusia menyembah Satan, ya. Artinya di luar nama Yahweh Yeshua, ya, sebenarnya manusia ini menyembah fallen angel, ya. Jadi kalau kita disuruh, ya, berdoa antara jam sekian sampai jam sekian tengah malam, ya, ke alam roh, ya, dan itu jelas-jelas lagi ngomongnya, ya, berdoa ke alam roh, karena jam-jam segitu gejolak alam roh itu sangat besar pada jam-jam itu. Betul, Satan mah bergejolak di jam-jam segitu. Ya, kalau Samaim itu beda, ya. Samaim itu tidak seperti itu, ya. Jadi ini yang sering diucapkan, ya, oleh penyembah Bapa Yahweh. Ya, saya tidak usah sebut dari mana, ya, tetapi semua orang mengikutinya, ya. Bahkan semua orang mencatatnya, ya. Dan ini berbahaya, ya. Karena apa? Karena alam roh itu adalah alam kematian, bukan surga, ya, bukan Samaim. Samaim letaknya bukan di alam roh. Lalu rangkuman berikutnya dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa ada pertarungan di alam roh atau di udara, ya, di mana kuasa kegelapan, kuasa alam roh bertarung dengan kuasa dari Samaim. Ini bicara pertarungan antara malaikat Samaim dengan malaikat kegelapan, kejahatan. Pertarungan ini bicara mengenai pengabulan dijawabnya doa-doa manusia yang berdoa kepada penciptanya untuk memperoleh apa yang diinginkan manusia tersebut. Dalam pertarungan pasti ada pemenangnya, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia, apa yang disebut dengan pertarungan di alam roh dan apa yang disebut dengan berkat rampasan, ya. Ini saya selesaikan dulu, ya. Ciri-cirinya adalah setiap manusia di dunia ini percaya bahwa ada pencipta alam semesta ini yang berkuasa untuk memberikan berkat dan segala hal yang baik, karena itulah yang diharapkan manusia. Akibat dosa, hubungan manusia dengan penciptanya terputus, sehingga manusia tidak dapat mengenal penciptanya dengan sempurna. Dan biasanya manusia melakukan doa permohonan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya, ya, atau leluhurnya. Semakin tua umur dunia ini, manusia berusaha memanggil penciptanya, tetapi tidak dapat mengenal penciptanya dengan sempurna dan benar, karena terhalang oleh dosa manusia itu, dan juga oleh kuasa Satan atau iblis, ya. Manusia memiliki pola berpikir di mana seolah-olah Tuhan atau pencipta itu mengabulkan segala doa dan permohonannya. Artinya setiap berkat yang diterima diyakini semuanya berasal dari Sang Pencipta atau berasal dari Tuhan itu sendiri atau dari Elohim itu, ya. Jadi begini, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia, sebenarnya
berkat itu hanya berasal dari samain, dari surga. Ya, makanya dikatakan ya di dalam Matius 28 ya, itu jelas ya, ayat 18 ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku, kata Adoni Yesua ya. Artinya apa? Kuasa itu bicara berkat, bicara mukjizat ya. Jadi tidak ada kuasa dari Satan, itu semua tidak ada. Berkat dari Satan juga sebenarnya tidak ada ya. Semua itu berasal dari samain. Bedanya apa? Makanya tadi kan dikatakan oleh si Satan ya. Saya baca lagi ya di Lukas 4 tadi ya, ayat 6 ya. Si iblis berkata kepada Adoni Yesua, "Aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaan kepadamu, sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan kuberikan." Jadi di sini ya, kalau dalam terjemahannya ya, artinya diserahkan itu artinya anak buahnya ini memberikan berkat yang dia rampas ya kepada si Satan ini ya. Dan si Satan ini kalau dia disembah, dia akan memberikan berkat yang dia rampas tadi ya kepada orang yang menyembah dia. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menyembah di alam roh, ya meskipun kita menyebut nama Bapa Yahweh, sebenarnya mereka itu memberikan, atau Satan itu memberikan berkat yang dia rampas. Ya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa ada berkat yang dirampas ya? Jadi gini ya, ini proses bagaimana manusia menerima berkat dari penciptanya ya, Yihra Ehad atau Elohim. Jadi gini ya, manusia itu berdoa ya, memohon kepada pencipta ya. Jika manusia tersebut tidak meminta kepada pencipta yang benar dan kudus, maka yang mendengarkan doanya adalah penguasa alam roh. Dan penguasa alam roh akan mengabulkan doa mereka dan memberikan berkat kepada manusia tersebut, di mana berkatnya merupakan berkat rampasan ya. Jadi ketika kita berdoa, jadi mungkin kita sering mendengar ya, misalnya contohnya ya, saya kasih contoh, misalnya ada seseorang berdoa ya, misalnya dia bilang, "Bapak Yahweh, berikan saya berkat dari samain." Ya, makanya kalau kita doakan mengenai berkat, kita tolak perampas berkat ya, kita tolak penghalang berkat. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita berdoa ya, kita kadang-kadang kan mungkin ada ragu ya, ada dan juga mungkin berkat itu mungkin bukan cuma kita yang minta ya, mungkin juga istri kita, anak kita, atau juga mungkin keluarga kita yang lain. Tapi karena ini mungkin ya tidak sinkron atau apa, akhirnya di udara ini ya itu terjadi pertarungan ya. Sebenarnya berkat ini sudah diberikan oleh Bapak Yahweh ya. Ini aku kasih kepadamu berkat, dan berkat itu dihantar oleh malaikat ya. Contohnya misalnya begini, kayak orang mau sembuh lah ya, saya kasih contoh. Misalnya dia sakit kanker ya. Sebenarnya kesembuhan itu sudah diberikan ya oleh Bapak Yahweh kepada orang ini dan diantar oleh malaikat, misalnya malaikat Rafael. Ya, Rafael itu adalah malaikat yang memberikan berkat kesembuhan ya. Jadi mungkin karena si orang sakit ini, kanker tadi, mungkin dia lemah ya, dia tidak berdaya, terus dia mungkin tidak lagi sungguh-sungguh berdoa, dia malah marah-marah. Ya, akhirnya apa? Berkat ini, tadinya Rafael ini dia membawa berkat kesembuhan ini, misalnya, contohnya misalnya dia kanker liver misalnya. Sebenarnya berkat ini dia liver yang baru dibawa dari samain. Jadi nanti ketika begitu dihantar itu langsung sembuh ya. Pernah dengar ya, tiba-tiba livernya sembuh. Bahkan dokter mengatakan, wah ini sudah normal, seperti liver baru. Ya, kalau pernah dengar seperti itu ya, liver baru artinya apa? Itu sudah diganti ya. Tapi karena mungkin dia karena marah-marah, karena dia tidak percaya, kok nggak sembuh-sembuh saya, padahal saya sudah begini, sudah begitu dan sebagainya ya. Akhirnya apa? Si malaikat Rafael ini yang tadinya dikawal oleh banyak pasukan dari Samaim, akhirnya semuanya undur. Tinggal si Rafael sendiri yang membawa. Jadi di udara ini dia dihadang sama ribuan ya, atau bahkan ratusan ribu malaikat di alam roh ya. Jadi akhirnya berkat itu dirampas ya dari si Rafael ini, akhirnya dibawa ke alam roh. Jadi liver yang dia sudah bawa ini liver baru ya. Ini disimpan di alam roh ya.
itu artinya berkat rampasan. Begitu juga kalau kita mau minta, misalnya minta mobil, meminta rumah, meminta uang, itu semua dirampas di udara. Karena apa? Karena orang yang memintanya ini mundur, doanya tidak lagi sungguh-sungguh, akhirnya dibawa ke alam roh. Ya, nah, ketika ada penyembah-penyembah Satan ini, ya, saya tidak usah cerita siapa penyembah-penyembah Satan ini ya. Mereka berdoa, mereka kan ada juga jam-jam tertentu berdoa ya. Mereka berdoa, mereka minta berkat. Dikasih. Karena apa? Karena berkat itu sudah ada di alam roh. Mereka dikasih. Misalnya tadi mau sembuh. Makanya jangan heran ya. Pernah dengar nggak? Ya saya sudah tidak usah cerita ya. Ada orang yang berbeda kepercayaan, tiba-tiba sembuh dari kanker. Tiba-tiba sembuh. Dokter kata sudah periksa, ini seperti organ tubuh yang baru, seperti diganti yang baru. Ya, tetapi itu tidak bertahan lama ya. Dia sembuh, tetapi nggak lama kemudian langsung meninggal. Ya, saya tidak usah sebut siapa orangnya ya. Tapi saya sudah melihatnya ya. Artinya ini berkat rampasan. Ya, jadi itu organ tubuh itu adalah organ tubuh yang disimpan di alam roh. Dan ketika dia berdoa ya dengan pemuka-pemuka agamanya, pemuka rohaninya, ya akhirnya ya dibawalah kepada dia dan langsung dia sembuh ya. Tapi ya hitungannya cuma nggak sampai 1 bulan dia meninggal ya. Itulah berkat rampasan. Begitu juga orang mau mendapat uang ya, mendapat rumah, mendapat apa segala macam ya, itu disediakan ya dari alam roh itu. Nih kamu minta apa, saya kasih. Maka tadi kan kita baca kan, kamu meminta kemuliaan, kamu meminta kekayaan, harta dan sebagainya, saya kasih. Itu adalah berkat-berkat yang dirampas di alam roh. Ya, sebenarnya itu alam roh itu atau setan itu tidak punya sebenarnya. Ya, tapi karena dia rampas di udara, karena malaikat Samaim itu membawa berkat dari Samaim. Jadi Bapak Yahweh ini atau Elohim ini ketika dia sudah memberikan berkat, ya. Jadi sebenarnya Bapak Yahweh Elohim itu dia itu kalau kita minta dengan sungguh dia pasti sudah kasih. Dan itu sedang dalam perjalanan ya. Nah, makanya kita harus bertalu-talu berdoa. Tujuannya apa? Supaya semakin kuat. Karena di udara ini ya, kalau Bapak Ibu punya karunia penglihatan, di udara ini seperti yang namanya awan-awan yang sangat besar ya. Dan itu ternyata penguasa-penguasa di udara. Mereka itu istilahnya menghalangi. Makanya banyak orang kan kalau berdoa, itu doanya hanya sampai di plafon rumah. Atau hanya sampai di langit-langit di bawah ini. Karena apa? Karena semua doa-doa itu dirampas di udara. Ya, doa-doanya diambil oleh penguasa-penguasa alam roh. Ya. Makanya kan saya pernah dengar kan, wah ya kami sudah berdoa Pak di alam roh begini-begini. Ya puji Bapak Yahweh katanya kami mendapat rumah ya seharga sekian miliar ya. Ya cuma sebatas itu ya. Karena apa? Karena orang lain lebih dari itu dapatnya, triliunan dapatnya ya. Mereka taat berdoa ya dengan sesembahan mereka. Kalau kita beda ya, kita itu berdoa itu sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh berikan. Karena Bapak Yahweh tahu ya. Kalau kita juga sampai triliunan begitu, dia tahu manusia ini pasti akan gelap mata ya, pasti tidak akan hidup dengan benar ya. Makanya kita berdoa itu ya, kita berdoa apa yang Bapak Yahweh berikan ya, dengan caranya Bapak Yahweh, bukan dengan caranya kita ya. Karena kita itu kadang-kadang mintanya ya pingin yang instan ya, yang cepat. Bisa sebenarnya ya, bisa. Cuma artinya ya seperti saya bilang tadi, di udara ini ada pertempuran ya, pertempuran. Jadi ketika kita berdoa meminta berkat, maka berkat itu sudah diberikan ya, tinggal berkat itu disampaikan kepada kita, tetapi dihalangi di alam roh ya. Jadi itu ada pertarungan di udara namanya ya. Ini ya saya baca lagi ya yang berikutnya. Manusia berdoa memohon kepada pencipta. Manusia tersebut meminta kepada pencipta yang benar dan kudus. Tetapi doanya tidak sungguh-sungguh. Dan terjadilah pertarungan di udara antara malaikat Samaim dengan penguasa alam roh. Di mana malaikat Samaim yang membawa berkat dirampas oleh penguasa alam roh di udara. Ini disebabkan oleh doa-doa manusia yang memohon tidak sungguh-sungguh. Artinya bukan cuma tidak sungguh-sungguh ya, tapi di dalam kehidupannya juga misalnya ada
hal-hal yang tidak berkenan, ya. Sehingga apa? Sehingga malaikat yang membawa berkat ini undur, ya. Memang tidak banyak yang undur, ya, tetapi karena yang menghalangi atau yang merampas berkat di udara ini jauh lebih banyak pasukannya, maka berkat itu bisa dirampas, ya. Ini ya yang harus kita pahami, ya. Lalu dikatakan ketika manusia yang berdoa itu mulai tidak berdoa lagi, padahal berkat sudah dicurahkan dari Samaim, maka malaikat pembawa berkat itu akan undur, ya, dan tinggal sedikit, sehingga penguasa alam roh dapat dengan mudah merampas mengambil berkat tersebut. Semua berkat rampasan tersebut disimpan di alam roh, makanya di Lukas 4 di atas dikatakan kuasa dan kemuliaan sudah diberikan kepadanya, ya. Artinya berkatnya sudah diambil, ya. Jadi ini tadi ya, ini Lukas 4 ayat 5-7 tadi, waktu Adonisua dicobai di padang gurun, ya, ketika dia berpuasa 40 hari, ya. Lalu iblis bilang, setan bilang, ya, kamu lihat tuh dunia ini, aku akan memberikan semua kekayaan kepadamu, asal engkau menyembah aku, ya. Ini sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita berdoa di alam roh, sebenarnya sama dengan apa yang diucapkan oleh si setan ini, si iblis ini. Tapi sebenarnya kita harus menjawab seperti Adonisua, ya. Artinya begini sebenarnya, kalau kita ingin dapat berkat, ya sembahlah Yahweh Elohim yang benar. Ya, itu maksudnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyembah Yahweh Elohim yang benar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berkat ini langsung jatuh kepada kita, ya. Dan ini memang beda-beda ya. Contohnya begini, seperti yang namanya berkat kesembuhan, ya. Berkat kesembuhan ini ada yang bisa langsung terjadi saat itu, tapi ada juga yang butuh waktu ya, karena pas seperti saya bilang tadi, dia karena mungkin tidak sembuh-sembuh, dia mulai undur, dia mulai marah-marah, dia mulai mengatakan yang enggak gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya berkatnya dirampas. Yang seperti saya bilang tadi, sudah dikasih liver dari sama ini, liver baru nih, tinggal dicemplok gitu ya, itu langsung sembuh sebenarnya, ya. Sama seperti yang saya sampaikan waktu orang yang saya doakan itu, ya, kepalanya pecah, badannya hancur, ya, itu langsung didengar oleh Bapak Yahweh dan dia langsung mengirimkan ya seluruh organ tubuhnya itu, mulai dari kepala dan sebagainya, dan itu langsung diceplok, plek gitu ya, langsung sehat dalam waktu singkat. Kurang dari 1 kali 24 jam. Karena apa? Karena puji Bapak Yahweh, keluarganya hanya percaya saja, ya. Kamu percaya nggak, Ci? Saya bilang, suami kamu ini besok bangkit dan dia pulang dengan kondisi normal, tidak ada sakit. Saya percaya, Pak. Langsung iman dia berkata begitu, langsung berkat yang sudah diturunkan dari Samaim itu langsung masuk ke tubuh si kokoh ini dan kokoh ini langsung pulih, ya. Itu yang langsung instan, ya. Ada juga berkat yang agak lama seperti keponakan kami, butuh waktu 7 hari, ya. Kalau saya perhatikan memang 7 hari ini adalah proses, ya, karena selama 7 hari ini saya perhatikan ya ada sesuatu yang ya agak ini ya, tetapi puji Bapak Yahweh tetap menurunkan berkat kesembuhan ya kepada keponakan kami ini, dan dia bangkit dari kematiannya, artinya semua organ tubuhnya normal kembali. Dia butuh waktu 7 hari, ya, seperti tadi. Tetapi ada juga orang yang agak lama mendapatnya ya. Karena apa? Karena di udara ini selalu bertarung ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Jadi di udara ini selalu ada pertarungan ya. Dan kalau berkat itu dirampas ya sudah dibawa ke alam roh ya, dan disimpan di alam roh ya. Nah ini berikutnya saya beri gambaran itu ya. Ada orang berdoa ya. Ini ada orang berdoa ke Samaim ya. Lalu dia berdoa, ada yang langsung berkat itu turun ya, berkat dari Samaim. Tapi ada yang ragu-ragu ya. Ya itulah ada pertarungan di udara, yang gambar bulat itu ya, pertarungan di udara. Terus kalau dia kalah itu dirampas, kalau dia menang ya dia menerima berkat itu ya. Nah, tapi ada juga orang yang berdoa langsung ke alam roh ya, seperti yang kemarin itu ya, diajarkan berdoa langsung ke alam roh, bahkan juga semua kepercayaan juga begitu ya, di luar penyembah Yahweh Yeshua
mereka sebenarnya semua berdoa ke alam roh, ya. Jadi ya itulah, dari alam roh itulah mereka akan menerima berkat-berkat itu, ya. Itu ya. Lalu ini ya tadi ya, inilah berkat-berkat itu ya. Ada berkat kebangkitan ya, ini dari Elohim ya. Artinya berkat kebangkitan itu langsung ya. Jadi itu tidak bisa dirampas ya. Orang mati bangkit itu tidak bisa dirampas ya. Itu langsung saat itu juga orang itu dibangkitkan. Tapi kalau berkat yang lain, fisik ya, berkat rohani itu maksudnya berkat-berkat yang di luar dari kematian tadi ya. Terus berkat kesembuhan, kesehatan, berkat harta, ekonomi, dan kemuliaan, ya, berkat kemuliaan dan lain-lain, ini bisa dirampas ya. Tetapi sebenarnya semua berkat ini berasal dari Samaim, ya, tidak ada berasal dari alam roh. Ya. Artinya berkat ini dirampas, ya, kecuali tadi berkat kehidupan, ya, dibangkitkan dari kematian, itu langsung, ya. Jadi artinya itu langsung sek itu, jadi nggak bisa dirampas, ya. Itu langsung Elohim itu memerintahkan, ya, ada VVIP lah istilahnya kan. Seperti kasus waktu Adonisua membangkitkan Lazarus, ya. Itu dia bilang, Bapa, ya, aku mempermuliakan engkau dan bilang engkau mempermuliakan aku supaya apa yang aku lakukan ya, biar semua orang di sini akan melihat bahwa engkau mengutus aku, ya. Itu langsung dari sama yang sek, Lazarus langsung bangkit ya, dikembalikan rohnya ya. Itu hanya wewenang dari Yahweh ya, itu bukan berkat rampasan. Dan nanti pun ya, di zaman anti Hamasya seperti dikatakan kan, nanti anti Hamasya ini nanti memiliki kuasa untuk membuat mukjizat ya. Itu berkat yang sudah ada di alam roh ya. Dia tinggal pakai saja nanti. Sembuh ini sembuh. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan seperti saya bilang tadi, itu adalah membangkitkan orang mati. Itu tidak bisa dilakukan. Ya, tapi itu kejadiannya nanti setelah kita di rapture ya, baru itu akan terjadi ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi di sini saya bikin catatan, alam roh itu bukan surga ya, bukan Samaim ya. Karena nanti alam roh ini juga akan dihancurkan ya. Bumi lama, langit lama itu adalah bumi lama ini adalah tempat di mana alam roh ada, alam kematian. Tapi nanti ketika ini sudah tidak ada, hilang ya, nanti akan dimasukkan ke lautan api sebenarnya. Itu ya di bumi baru nanti sudah tidak ada lagi alam roh di situ ya. Begitu juga di Samaim ya, hanya alam Samaim ya, atau surga ya. Jadi tidak ada lagi alam roh. Jadi itu nanti ya, di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, sudah tidak ada lagi alam roh ya. Yang ada adalah surga ya, kekekalan ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi artinya berkat itu yang di alam roh itu adalah berkat rampasan dari Samaim ya, yang dibawa oleh malaikat ya. Lalu kesimpulannya adalah hubungan manusia dengan penciptanya tidak seperti yang diharapkan manusia tersebut, karena hubungan tersebut telah putus akibat dosa. Supaya hubungan manusia dengan penciptanya atau Elohim itu terhubung kembali, maka manusia tersebut harus menerima penebusan yang dilakukan penciptanya melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Jika sudah menerima dan percaya, maka manusia tersebut harus taat dan patuh terhadap dafar atau firman Elohim, supaya mengerti apa dan bagaimana untuk dapat menerima berkat-berkatnya dengan sempurna. Secara hierarki, semua berkat manusia itu berasal dari Samaim. Adonai Yeshua HaMashiach berfirman yang mengatakan di Matius 28 ayat 18, dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas ya atau kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya semua berkat-berkat di surga atau Samaim itu berasal dari Yeshua ya, dari Yirahehad. Sedangkan jika manusia di luar penyembah Adonai Yeshua HaMashiach menerima berkat yang sama, berarti itu merupakan berkat yang dirampas atau yang diambil dari pertarungan di alam roh atau di udara. Ketika malaikat Samaim membawa berkat dari Yirahehad, dan karena manusianya tidak lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan penguasa alam roh semakin kuat dan mereka dapat merampas berkat
dari yang dibawa oleh malaikat Samaim tersebut ya. Ini ya tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang kita lihat ya waktu seorang berdoa ya, kalau misalnya kita berdoa berkat itu sudah diturunkan sebenarnya, tetapi masih terjadi pertarungan di udara ya. Tinggal menunggu waktunya ya. Dan banyak berkat-berkat itu sudah dirampas ya. Jadi berkat apa saja itu banyak di alam roh ya. Makanya saya kaget ya waktu ada penyembah Bapak Yahweh mengatakan kita harus berdoa ke alam roh untuk meminta berkat. Lah saya bingung kan, kok bisa ya kita meminta berkat dari alam roh? Harusnya kita meminta berkat itu dari surga, dari Samaim. Ya, kalau kita minta berkat dari alam roh berarti berkat yang kita minta adalah berkat rampasan, berkat curian namanya. Kalau berkat curian itu tidak kekal ya. Maksudnya bukan tidak kekal, tidak lama. Ya, kalau misalnya itu berkat kesembuhan, maka kesembuhannya tidak lama. Dia langsung meninggal. Tapi kalau itu berkatnya berkat harta ya, itu kadang-kadang tidak dalam kondisi damai sejahtera ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Seperti ada orang ya, maaf aja, seperti ya mereka-mereka yang berdoa ya, terus versi kepercayaan mereka lah ya, tiba-tiba mereka dapat bisnis, dapat apa, ratusan miliar, triliunan misalnya kan, itu ya. Jadi kalau kita ya, makanya kemarin kan saya pernah dengar tuh orang-orang menerima berkat itu ya dari alam roh ya, ya cuma dikasih ada rumah seharga 1 miliar, 2 miliar, ya artinya apa? Kita masih, mereka-mereka itu masih di bawah penyembah-penyembah lain yang bisa dapat ratusan miliar, triliunan gitu ya. Istilahnya ya buat apa kita mengambil berkat yang seperti itu ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mempelai Indonesia Masia, supaya kita mengerti berkat-berkat itu, berkat-berkat alam roh itu atau berkat alam kematian itu adalah berkat rampasan ya, bukan berkat langsung dari Samaim. Jadi itu dia sudah mampir ya ke alam roh, dan kita berdoa ke alam roh untuk meminta berkat, berarti kita menerima berkat rampasan ya. Jadi jangan sampai kita berdoa ya versi seperti itu ya. Kita berdoa kapan saja ya, bisa pagi, siang, sore, malam, kapan saja kita bisa berdoa ya. Seperti kita juga berdoa setiap hari ya, setiap Sabat ya, setiap pagi kita selalu berdoa supaya berkat-berkat dicurahkan kepada mempelai-mempelai YIRH ya, YIRH Ministry. Artinya apa? Supaya jangan ada berkat dari alam roh kita terima ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan kita khusus untuk berdoa untuk mencari berkat dari alam roh, itu hati-hati. Kalau kita sudah melakukan itu berarti kita tidak percaya YHWH, tidak percaya Elohim, dan itu mengerikan ya. Jadi ini yang saya sampaikan ya, kenapa saya selalu mengatakan hati-hati kalau kita bicara alam roh. Kalau kita sendiri tidak pernah masuk ke alam roh, kita tidak mengerti apa yang ada di alam roh. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Suamasia Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada Sabat ini, ibadah Sabatmu yang indah ini. Kami ucap syukur kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adonai Suamasia. Bapak Yahweh, biarlah dafarmu dimeteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuat buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Suamasia, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami, khususnya ibadah Sabat kami pada saat ini, dan juga dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adonai Suamasia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu,
dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Ham Misri. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adoni Yeshua Mashiach, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin.